Iya, tak apa kan? Tak boleh salurnya kalau di video nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Mas Wiyanto SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Lempeng. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Lempeng. Pertama-tama, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, karena saya dibatasi oleh makhluk yang bernama waktu, maka pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, nikmat dan hidayahnya kita berada di tempat yang luar biasa ini dalam rangka pembebasan calon guru penggerak TGP calon guru penggerak angkatan 5 dengan judul penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, salawat ma'asalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, para ulama dan kita semua yang mengikuti ajaran beliau. Baiklah, untuk acara pada pagi hari ini, acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat doa, dan acara yang kelima yaitu acara inti tentang penyampaian materi budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam ini akan dipandu langsung oleh Ibu Sri Rahayu SPD. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Di sana lalu
hadirin dimohon duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Lenteng. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Mas Wianto SPD MPD. Kepada beliau, waktu dan tempat kami buka. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di SMA Negeri 1 Lenteng dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengimbasan materi penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Ibu guru penggerak Angkatan 5. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah diundangkan kemarin oleh Bapak Ibu guru penggerak Angkatan 5, bahwa pada kesempatan ini beliau akan mengimbaskan materi yang sudah diperoleh. Kami sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Lenteng tentu sangat mendukung dan sangat mengapresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan menjadi lebih nyata dan berguna bagi kita semuanya. Tentu budaya positif ini sangat diperlukan oleh suatu lembaga pendidikan. Jadi apa yang tidak baik mari kita tinggalkan, apa yang baik mari kita biasakan terus-menerus, tidak hanya pada pendidik tetapi pada siswa kita, sehingga siswa kita lebih lama, lebih jauh ya, menguasai dan biasa terhadap kebiasaan-kebiasaan yang baru. Silakan nanti Bapak Ibu untuk mengikuti dengan baik kegiatan ini, dan apa yang tidak jelas agar ditanyakan. Nah, karena Bapak Ibu guru penggerak ini telah dibina berhari-hari walaupun melalui online, dan saya harapkan Bapak Ibu yang lain juga mengikuti seleksi calon guru penggerak berikutnya. Insya Allah pada hari-hari ini sudah dibuka calon guru penggerak angkatan ketiga untuk angkatan ke-8. Silakan yang lain untuk mengikuti ya, karena ini tujuannya untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Insya Allah dengan dibantu oleh para senior, mungkin yang angkatan-angkatan berikutnya tidak akan terlalu sulit, ya mungkin akan lebih mudah. Silakan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan itu, mengikuti seleksinya. Saya secara pribadi maupun sebagai pimpinan akan mendukung dan mensupport Bapak Ibu semuanya. Barangkali itu dari kami. Selamat melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan berjalan sukses dan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Mas Wianto SPD MPD atas sambutannya. Beliau adalah kepala sekolah yang luar biasa menurut saya, karena tadi ketika saya masuk ke ruangan langsung disambut oleh beliau dengan sambutan yang luar biasa. Berikan terus dulu untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Selanjutnya untuk acara yang keempat, yaitu doa, dalam hal ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Zainuddin SAG MPDI. Kepada beliau waktu kami hadirkan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه
وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وحبيبه وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماطة الأعداء. اللهم يسر ولا تعسر أمورنا يا الله، أمور الدنيا والآخرة، واهدنا إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا يا الله، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاء يا الله بكرامة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Haji Saifuddin. Mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini diijabah, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi budaya positif. Di depan kita sudah ada 5 pemateri, 6 dengan saya. Yang pertama Ibu Sri Hidayati SPD atau yang akrab dipanggil Bu Ida. Kemudian yang kedua saya sendiri Marzuki. Yang ketiga Bapak Imam Suhairi. Yang keempat Ibu Rizkia SPD. Yang kelima Ibu Selviana Ekawati. Yang keenam adalah Ibu Ihda Umar. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Sri Hidayati dengan judul Disiplin Positif dan Nilai-Nilai Kebajikan Universal. Kepada Ibu Ida atau Ibu Sri Hidayati SPD kami persilakan. Sebelumnya tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Biar semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini dalam pengimbasan calon guru penggerak Angkatan 5, kebetulan saya kebagian materi tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Ini kita dari kelompok yang CGP Angkatan 5 ingin mengimbaskan kepada Bapak Ibu sesuai dengan modul yang kami pelajari di 1.4. Baiklah, karena tema saya tentang disiplin positif, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa makna dari disiplin itu sendiri. Kalau kita bicara tentang disiplin, banyak sekali pendapat yang di luar sana bahwasanya disiplin itu tata tertib, teratur, kepatuhan,
dan peraturan. Nah, ini merupakan definisi yang disampaikan oleh para beberapa pendapat dan juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena kalau belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru adalah salah satu alternatif terakhir. Itu pun kalau perlu, kalau bisa tidak usah ada hukuman. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Kalau anak kita terapkan disiplin positif, akhirnya nanti akan terbentuk karakter-karakter yang baik. Nah, ini salah satu tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar lulusan yang diharapkan nanti. Ini tujuan utamanya. Kenapa kok ada disiplin positif? Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud tentunya ibu bapak di sini sudah paham betul tentang P3, profil pelajar Pancasila. Ya, di sini kan ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Tujuan kita nanti ke sana. Terus mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang kita harapkan nantinya siswa kita akan terbentuk seperti ini. Disiplin yang kita pahami selama ini, yang sudah sering kita lakukan di sekolah sini terutama, yaitu disiplin biasa, di mana disiplin biasa ini dikendalikan oleh kontrol eksternal. Yang dimaksudkan di sini adalah dia melakukan sebuah kepatuhan bukan karena dalam dirinya sendiri, seperti yang di disiplin positif itu dikendalikan oleh kontrol internal, tapi mereka itu patuh pada disiplin karena takut dihukum tentunya. Nah, konsekuensinya kalau mereka tidak melaksanakan tata tertib dan tidak patuh pada aturan yang ada di sini, anak itu akan dihukum. Ini yang dimaksud disiplin biasa. Kita di sini akan melaksanakan disiplin positif, di mana anak itu patuh bukan karena takut, tapi karena dia itu muncul dari keinginan sendiri. Dan yang jelas ada iming-iming juga reward, mereka itu patuh karena diiming-iming oleh adanya reward. Terus kalau yang positif, adanya konsekuensi logis dari segala tindakan. Dia tuh mikir, saya itu tidak terlambat datang ke sekolah karena biar nanti waktu di sekolah pelajaran tidak ketinggalan. Itu sudah ada keinginan dari dirinya sendiri, bukan karena takut. Sedangkan yang nomor 3, fokus pada perilaku. Disiplin yang biasa itu kita fokus pada perilaku mereka. Ketika mereka itu baju dimasukkan, pakai kopi, terus tidak datang terlambat, kita anggap anak itu sudah disiplin. Padahal yang kalau disiplin positif itu fokus pada akar pembuatan perilaku, yaitu keyakinan karakter. Ketika ada anak itu misalkan baju dikeluarkan, dia sudah punya keyakinan di sekolah sini, di mana keyakinan itu sudah disepakati bersama. Kalau di disiplin biasa, peraturan itu dibuat oleh yang berkuasa, misalkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau yang disiplin positif, peraturan dibuat bersama-sama. Jadi anak itu dilibatkan
dalam pembuatan peraturan. Terus selanjutnya, kalau disiplin biasa itu ketaatannya jangka pendek. Anak itu bisa patuh di sini, belum tentu di luar dia akan terbentuk jiwanya untuk melakukan kedisiplinan. Tapi kalau yang disiplin positif, ketaatannya itu jangka panjang, karena dia sudah terbiasa mengetahui kalau saya melakukan kesalahan, berarti saya harus bertanggung jawab. Jadi kalau yang disiplin positif itu anak sudah tahu konsekuensinya. Kalau itu tidak benar, tidak akan dilakukan. Tapi ketika itu sudah benar, dia akan melakukannya. Terus yang nomor 6, disiplin biasa itu penuh sebagai ancaman. Kita sebagai guru kadangkala ada kalanya kalau di disiplin biasa itu mengancam anak. Misalkan salah satu contoh ini yang sering masih melekat di pikiran kita, ketika ada masalah di kelas, kadang ada guru yang masih bilang boleh BK. Nah, padahal itu tidak benar. BK itu bukan tempat untuk menakut-nakuti, tapi BK itu juga bukan polisi sekolah, tapi BK itu adalah sahabat siswa, di mana kita itu betul-betul membimbing anak dengan rasa kasih sayang. Terus yang nomor 7, guru sebagai polisi dan menghakimi. Ketika anak tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, pasti dari kita itu kadangkala langsung ada semacam ancaman. Awas kamu kalau besok tidak mengerjakan. Ternyata ini masuk ke disiplin biasa. Tapi kalau sudah disiplin positif, guru itu sebagai detektif yang selalu berusaha memahami dan terus cari solusi, memperbaiki akar masalah. Untuk mengubah mindset yang memang selama ini kita lakukan memang sulit sekali, apalagi dengan kondisi sekolah kita pada saat ini, di mana butuh kesabaran, ketelatenan, ketekunan. Yang jelas kita harus selalu mengontrol diri kita sendiri, dan tidak boleh kita itu selalu menyalahkan orang lain. Nah ini, karena dengan selalu menyalahkan orang lain, akhirnya terbentuk sesuatu di mana ada ketidaktenangan. Kita di sini, insya Allah semua yang ada di sini kan ingin hidup bahagia, tenang, nyaman, tentram. Tapi kalau semua yang ada di sini menyadari dengan tupoksinya sendiri-sendiri, insya Allah kita akan bisa kerja dengan nyaman dan tenang. Nah, ini cuma perbedaannya di mana apa yang kita lakukan selama ini memang sepertinya disiplin biasa, bukan disiplin positif. Karena untuk melakukan disiplin positif ini memang butuh kesabaran. Kesabaran yang luar biasa. Kalau yang disiplin biasa ini kita bisa instan, misalkan salah satu contoh, anak tidak pakai topi ketika upacara, langsung berdiri di sana menghadap ke timur. Lah sudah kayaknya kita lega. Tapi itu ternyata keliru. Kalau di disiplin positif. Kalau di disiplin positif kita perlu memanggil anak itu satu persatu untuk memahami dan menanyakan apa sebenarnya latar belakang dia kok tidak mematuhi peraturan yang sudah menjadi komitmen bersama. Nah, untuk satu persatu itu kita kayaknya sangat berat ya untuk menangani anak satu persatu semacam itu. Memang butuh suatu gerakan bersama, kolaborasi bersama. Insya Allah kalau kita kerja sama bersama-sama, insya Allah akan tercapai dengan disiplin positif. Akhirnya di SMA Negeri 1 Lenteng ini akan terbentuk budaya positif. Mungkin itu saja dari pemaparan materi saya. Nanti akan dilanjut oleh Bapak Imam. Nah, Pak Marsuki ya? Iya. Saya serahkan dulu ke Pak Marsuki. Terima kasih. Untuk
Berikan tepuk tangan dulu untuk Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk yang kedua kalinya, karena tadi saya sudah salam waktu jadi pembawa acara. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kalau tak berbahagia pasti bukan Bapak Ibu. Ya Pak. Baik, saya akan menyampaikan materi ini. Kalau salat itu ada yang namanya jamak kasar ya, disingkat, diringkas oleh. Saya berusaha meringkas, meskipun materinya sebenarnya banyak dipelajari berhari-hari. Saya kebagian teori motivasi sebenarnya, bukan termotivasi. Apa sih motivasi, kemudian bagaimana? Mari kita belajar bersama-sama. Tentu saya juga bukan orang yang ahli, tetapi mungkin lebih dulu baca aja Bapak Ibu. Jadi kalau kemungkinan nanti ada salah konsep atau apa, mohon dimaklumi. Lanjut Pak Afif. Kebajikan universal ini biasanya yang saya sepakati kalau ngajar di kelas itu saling menghargai, bekerja sama, kemudian disiplin. Itu kalau di kelas. Lanjut Pak. Ya, terima kasih. Kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik adalah tentang teori motivasi, kemudian motivasi intrinsik yang dituju. Kalau tadi Bu Ida sudah membahas tentang disiplin positif, untuk mencapai itu maka kita perlu juga memahami tentang motivasi intrinsik itu apa, kemudian konsep hukuman dan penghargaan, karena nanti ternyata ada penghargaan yang ternyata menghukum. Seperti apa penghargaan yang menghukum itu? Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan restitusi. Ini dari namanya aja, ini namanya cewek nih Bu. Resti itu artinya goresan hati. Resti ya, tusi ini ibu biasanya, Bu Tusi. Jadi dua cewek, restitusi. Baik, lanjut Bapak Ibu. Tentang saya dulu ya, saya Marzuki, guru IPA di SMP Negeri 1 Kalimantan. Karena tak kenal katanya, tak sayang ya Pak. Nah, semuanya harus diawali dengan perkenalan dulu, apapun itu tentunya. Baik, silakan lanjut Pak. Pertama-tama mari kita tanyakan ke diri kita masing-masing, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu itu, apa sih motivasinya. Tentu kita punya motivasi dalam melakukan, misalnya datang ke sekolah tepat waktu, itu motivasinya apa? Apa karena takut ditegur sama Pak Mas Bian, Pak Haji? Jawab misalkan. Apakah itu motivasinya? Atau memang ada nilai-nilai dalam diri kita, nilai-nilai kebajikan tentang disiplin waktu yang kita junjung tinggi. Nah, kalau yang itu berarti Bapak Ibu sudah luar biasa. Tidak ikut guru penggerak, sudah bergerak itu berarti. Baik, lanjut Pak. Oke. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Saya tidak tahu. Yang tahu Bapak Ibu. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Kau letak nyaman mana tak tepat waktu kepala sekolah pun Prabu cuma seorang hati. Kau letak awal. Kemudian terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini terkadang, ya manusiawi ya Pak. Kemudian pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Sering ya. Belikan bakso istri, marah tokar marah ya. Belikan bakso dulu. Pastel lagi es campur oleh telepon. Luar biasa.
Kemudian yang kedua, bisa juga untuk mendapatkan hadiah. Ada orang tertentu atau anak kita, murid kita itu ingin dapat bintang, kalau TK gitu ya. Kalau dapat bintang senang, wah kemarin saya dapat bintang, tempel di bukunya. Kemudian atau untuk mendapatkan uang, bisa. Ini yang terakhir. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu, tentu saja banyak, tergantung motifnya apa. Yang penting jangan jadi Verdi Sambo. Oke, tentang teori motivasi, Dian Gorsen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau elkom negara. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga, ini adalah tingkatan yang paling ideal, yang membuat orang memiliki disiplin positif karena motivasinya perilakunya bersifat internal, jadi bukan eksternal, bukan dari luar, tapi memang dari dalam dirinya. Pertanyaan, sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasarinya? Apakah karena takut disyuting sama malaikat? Itu bagus. Karena nanti kan di akhirat katanya juga akan direkrut. Kalau videonya itu tidak Takut WA. kita. Alhamdulillah. Kemudian strategi apa yang selama ini yang Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Kemudian bagaimana hasilnya pada perilaku siswa kalau sudah menerapkan? Sudah menerapkan ya Bapak Ibu? Sebenarnya sudah ya, cuma tidak tahu menggambarkannya mungkin. Saya sebenarnya sudah meminta anak-anak untuk disiplin, kemudian kalau ada yang guru berbicara di depan, yang lain diam. Nah sekarang kan terjadi terbalik ya Bapak Ibu, karena siswa kita itu kita berbicara di depan, di sana juga berbicara, mirip resepsi. Di depan sambutan, di belakang nyator. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu berusaha tanamkan pada murid-murid di kelas atau di sekolah? Ini yang perlu diingat adalah bahwa murid-murid kita juga melakukan sesuatu, datang tepat waktu dan lain-lain, pasti punya tujuan tertentu atau motivasi yang mendasarinya. Bagian yang kedua, hukuman itu ada gambarnya orang kartu merah, itu hukuman. Ini kartu merah, konsekuensi dan restitusi hukuman. Baik, secara umum dalam menjalankan peraturan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Itu yang terjadi di benak kita, di benak saya, bahkan di awal-awal jadi guru terutama. Ini pokoknya harus sesuai, tidak sesuai ya harus terjadi sesuatu sama kamu. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Adakah bentuk lainnya kira-kira Bapak Ibu? Kemudian saya tanya lagi, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau hukuman itu tidak disepakati, tidak diketahui hukumannya apa. Misalkan begini, ada anak yang kebetulan sepatunya misalkan berbeda dengan anak lain, masuk sekolah, ketemu guru piket, you come here, kamu ke sini, kenapa sepatumu kok berbeda? Anak sudah menjawab, Pak, saya salah ngambil karena rumah saya jauh dari terburu-buru ini. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu jangan pakai sepatu itu selama berapa jam? 6 jam ya di sekolah. Selama di sekolah kamu jangan pakai sepatu itu. Itu hukuman. Anak tidak diberitahu dulu apa kalau misalkan sepatunya berbeda, apa hukumannya. Itu hukuman, pokoknya tidak mau tahu. Kemudian yang kedua ada namanya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini, peraturan itu sudah disepakati, anak terlibat dalam membuat peraturan itu, kemudian dia melanggar.
Misalkan kalau lambat 5 menit, push up-nya 5 menit, itu konsekuensi Pak. Dia berangkat dari data, ada alat ukurnya, dan itu sudah disepakati bersama. Itu namanya konsekuensi. Kemudian Bapak Ibu saya ajak berkenalan dengan program disiplin yang ketiga. Ternyata ada yang ketiga. Nah, kalau dia adalah hukuman, kemudian ada konsekuensi. Yang ketiga namanya restitusi, yang namanya cewek tadi, resti dan restitusi. Apa itu? Yaitu proses menciptakan kondisi. Jadi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya begini, misalkan ada siswa kita yang ketika kita mengajar ada satu tertidur di kelas dengan pulasnya sampai para gede petai Bang Bapak. Nah, kemudian itu apa yang kita lakukan biasanya sebagai guru? Tutui. Thank you, Pak. Thank you. Dibangunkan. Oke. Nah, setelah dibangunkan ini seharusnya kita tidak berhenti dibangunkan, tapi panggil lagi nanti setelah jam pelajaran selesai kita panggil lagi. Misalkan Rofik muridnya, kamu tadi dipanggil kan ya ke ruangan ya Ibu ya. Semuanya masuk, disilakan duduk, tanyakan dulu kamu sehat nak? Ya, tanyakan. Alhamdulillah sehat. Tadi Bapak lihat kamu itu tertidur pulas sekali. Kenapa ya? Kok bisa begitu? Biasanya kamu aktif orangnya. Begitu. Si Rofik menjawab, mohon maaf Ibu, tadi malam saya tidak sempat tidur karena mabar game online misalkan. Tanyakan lagi ke Rofik, biasanya mau punya alasan tertentu kenapa kamu kok bisa mabar? Ternyata katanya Rofik ini misalkan, ternyata saya tidak bisa berhenti main game online Pak ketika mabar. Karena kan mabar itu misalkan main dengan temannya yang rumahnya berbeda gitu ya. Kemudian masuk lagi, tanyakan validasi tindakan. Menurut kamu tindakan yang kamu lakukan tidak memperhatikan waktu itu benar kan? Jadi tanyakan ke keyakinan siswanya. Menurut saya ini kurang benar Pak. Seharusnya gimana? Seharusnya saya bisa menghargai waktu. Ketika kamu tadi mengantuk di sekolah tertidur itu kira-kira kamu menghargai orang lain kan? Ini biasanya kalau siswa sudah masuk ke kesadarannya dia akan, saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa menghargai orang lain karena saya ngantuk luar biasa. Kemudian tanya lagi, terus apa kira-kira yang akan kamu lakukan berikutnya supaya masalah ini tidak terulang lagi? Biasanya itu akan menjawab, saya akan lebih menghargai itu dan seterusnya. Nah, ini restitusi prosesnya begitu Bapak Ibu. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan jadi solusinya itu dia sendiri yang memikirkan, kemudian merencanakan akan dilakukan apa, sehingga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang kita inginkan di masa depan. Kalau dia tidak disiplin, kira-kira jadi orang seperti apa di masa depan. Kalau dia disiplin, kira-kira jadi orang seperti apa. Ini contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kemudian seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya
karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Setuju? Pasti IFA. Ini IFA-nya ada sambungannya Pak Seno. IFA Maulada Warahmat. Tidak setuju ya, Bapak Ibu ya? Alhamdulillah kalau tidak setuju. Saya itu juga tidak setuju. Sama ya. Dan yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi kan? Hukuman, karena belum disepakati sebelumnya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Saya sangat senang berada di SMA 1 Lenteng ini karena guru-gurunya ternyata semangatnya luar biasa. Ya, saya kemarin di sekolah saya mencoba menawarkan ingin mengadakan pembebasan seperti ini. Itu banyak yang saya bisik-bisik kan, gimana Bu kalau mengadakan itu? Kalau mengadakan pembebasan tentang budaya positif, habis gimana? Responnya, kalau di sini luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk responnya. Yuk, pecah 1000. Oke, karena waktu sudah mengikat kita semua, terakhir bahwa penghargaan itu bisa merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini bahayanya. Jadi kalau kasih penghargaan terus menerus itu berbahaya. Di Bapak Ibu itu saja dari saya. Mohon maaf apabila tidak ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum Pecah 1000. bicara sudah pertama duluan. Karena pecah 1000. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hanya melanjutkan saja dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ida dan Pak Marzuki terkait dengan materi berikutnya ini, keyakinan kelas. Ini yang saya pelajari waktu di LMS Guru Penggerak. Saya belajarnya bukan dari mana-mana, tetapi saya baca di LMS. Jadi belajarnya online semuanya. Nah, karena baca mungkin ada yang lewat atau mungkin tidak sempat baca. Ya. Pas melakukan apa saja atau materi ini sebenarnya nyambung Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena mulai dari budaya positif, kemudian yang motivasi, kemudian tadi diakhiri dengan bagaimana memberikan penghargaan kepada murid-murid kita, misalnya efeknya apa dan sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan keyakinan kelas, kemudian nanti ada restitusi, praktik restitusi itulah sebenarnya yang menjadi inti permasalahan kita untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Nah, terkait dengan itu saya kira kehadiran kita di sini ini adalah upaya untuk mengubah paradigma berpikir kita terhadap murid-murid, mengubah paradigma kita terhadap sekolah kita. Bagaimana kemudian sikap kita, perilaku kita terhadap murid-murid, terhadap sekolah, sehingga kehadiran kita di sekolah ini sangat bermanfaat. Jadi selama kita tidak mengubah paradigma berpikir terhadap murid-murid, terhadap pembelajaran dan sebagainya, tadi disampaikan ketika kemudian kita masuk kelas, maka motivasinya itu apa? Kalau hanya motivasinya yang menggugurkan dan pelajaran yang sudah diampu, itu perlu ada refleksi ulang. Nah, saya kira itu termasuk misalnya kita mau menciptakan keyakinan kelas. Bagaimana kemudian keyakinan kelas itu bisa tercipta? Kenapa kemudian tidak peraturan? Nah ini ya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa keyakinan sekolah atau mengapa tidak peraturan sekolah saja? Ini sebenarnya pertanyaan
awal yang harus kita ada di benak kita gitu. Awalnya memang kemudian saya juga bertanya, kenapa selama ini adopsi kita adalah peraturan tata tertib dan sebagainya. Kita tidak memahami apa itu keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan, misalnya ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini peraturan ketika berkendara. Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan berkendara, untuk keselamatan. Kemudian yang kedua misalnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Maka kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan ini adalah nilai-nilai kebijakan universal yang kemudian disepakati bersama menjadi keyakinan bersama. Kira-kira seperti itu. Nah, mulailah nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seorang dan lebih memotivasi seorang dari dalam. Ketika kemudian menjadi nilai-nilai kebajikan, itu akan menekankan pada seseorang menjadi sebuah keyakinan dan memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Maka kemudian tadi saya sampaikan, ketika kemudian sebuah peraturan sekolah tidak diterapkan, maka yang muncul biasanya adalah punishment, hukuman. Nah, ini yang harus kita ubah paradigma ini. Murid-murid juga demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apakah nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Ini yang tidak pernah mungkin jarang kita eksplor kepada murid kita. Apa tujuan utamanya? Dan tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Nah, ini misalnya ada peraturan harus pakai seragam. Ya, sama dengan kita mungkin ya. Hari Rabu harus pakai seragam putih hitam lengkap dengan atribut ASN misalnya. Ini peraturan edaran yang sudah dibaku, tetapi kemudian kita tidak pernah memaknai itu apa sebenarnya maknanya itu. Sama dengan kita dengan murid membuat peraturan, tetapi kemudian tidak pernah mereka itu yakin terhadap apa yang telah akan dilakukan. Tahapan menciptakan program kebajikan, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda, curah pendapat dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Dan yang keempat, bisa membuat poster atau dimuat di media sosial keyakinan sekolah atau kelas kita. Nah, ini langkah-langkahnya dalam membuat program kebajikan. Bagaimana membentuk keyakinan sekolah atau kelas itu? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini nanti ada contohnya. Keyakinan kelas yang tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut berdasarkan dengan kultur yang ada di sekolah. Kalau di sekolah itu ada visi misi, maka itu menjadi sumber acuan untuk merumuskan keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan
curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini mungkin jarang kita lakukan. Ketika misalnya kita masuk kelas, kemudian langsung mengucapkan salam, memulai pembelajaran dan sebagainya. Apalagi kemudian di kelas 10 ya, kalau SMA. Perkenalan, masuk kelas, kemudian buka buku dan sebagainya, buka sumber-sumber berbahan pembelajaran, tanpa kita memberikan atau membuat pembentukan keyakinan kelas terlebih dahulu. Ini yang kemudian sangat berbahaya ketika kemudian ada perilaku siswa kita yang dianggap itu nyeleneh atau unik dari yang lain. Maka kemudian di benak kita itu adalah hukuman, di benak kita itu hukuman yang ada. Ini prosedurnya, langkah-langkahnya membutuhkan keyakinan kelas, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk berkurang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Mencatat semua masukan-masukan murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Kalau sekarang itu sudah ada aplikasi ya yang membantu kita itu, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil kurang pendapat. Kemudian yang ketiga, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur menentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya ini ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini dianggap sebagai kalimat negatif. Maka kita ubah menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Maka kata-kata negatif itu kemudian lebih baik kita singkirkan saja. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Ya. Mungkin bisa dibukakan. Ini contoh rumusan bersama dengan murid yang pernah saya lakukan di awal pembelajaran. Ya, ternyata kemudian murid-murid kita itu banyak sekali pendapatnya tentang keinginan mereka ketika belajar. Nah, ini mungkin yang jarang kita lakukan. Ini kita menggunakan aplikasi online ya. Tidak menggunakan aplikasi ini bisa manual, misalnya dengan menempelkan keinginan-keinginan mereka itu di papan misalnya. Nanti menjadi rumusan bersama, kita bahas bersama untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Contohnya ini di kelas 12 MIPA. Nah, ternyata kemudian saya menggunakan tablet ya. Ada banyak hal yang keinginan-keinginan dari kelas 12 MIPA. Ada juga mungkin yang tidak menampakkan namanya. Nah, ini lebih banyak waktu pembelajaran menggunakan HP. Jangan terlalu banyak menulis tangan, karena saya sendiri jika menulis menggunakan tangan sangat lamban. Harus tahu membebaskan makan di dalam kelas. Nah, ini dari Ricky ya. Adakan games permainan Pak sebelum pembelajaran biar bisa refresh. Nah, ini salah satu keinginan murid-murid kita yang sebenarnya harus kita penuhi gitu, agar pembelajaran di kelas itu menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Maka ketika saya masuk kelas 12 MIPA, saya awal itu akan selalu menggunakan tidak langsung materi. Saya akan game online atau pembelajaran berbasis game. Seperti itu ya. Bukan game online, tapi game pakai aplikasi itu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti di pertengahan pembelajaran saya juga menggunakan SBG, ya, permainan dan sebagainya. Dan ternyata ini menjadi semacam obat atau terapi bagi anak-anak di belakang yang ngantuk-ngantuk itu. Nah, ini kira-kira mereka yang kemudian harus kita jadikan
rumusan bersama. Nah ini yang kedua ya. Pernah saya juga di kelas 10-1 karena mungkin masih dulu, mungkin keinginannya sangat masih malu-malu ya. Misalnya fokus belajar, kadang-kadang terlambat, fokus belajar, semoga kita semua sehat selalu, buang sampah dan lain-lain. Nah, ketika kemudian ini menjadi sebuah keyakinan kelas, maka kemudian Jangan lupa berdoa. ada sesuatu yang misalnya membuang sampah sembarangan di kelas, maka kita bisa memanggil anak itu, bisa melakukan praktik restitusi. Nanti akan disampaikan oleh Bu Yaya, lebih praktisnya begitu. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA 1 Lenteng yang telah memberi kesempatan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan guru, untuk guru SMA 1 Lenteng yang sudah luar biasa. Kemudian ini ada guru saya Pak Zainuddin. Salam takdim dari muridnya. Kita akan tepuk semangat dulu. Semangat pagi. Pagi. Ya. Ibu ya. Semangat pagi. Yes. Nah, karena saya adalah pemateri yang keempat, bukan pemateri si penyampai sesuatu. Mungkin mohon maaf apabila penyampaian dari saya kurang menyeluruh atau kurang membuat Bapak Ibu bisa paham. Mohon maaf karena mungkin waktunya saya lebih cepat dari Bapak Ibu karena saya mendapatkan pembelajaran melalui LMS. Modul 1.4 yaitu budaya positif. Is breaking dulu. Tebak-tebakan mungkin iya. Orang putih menjadi satu. Hewan apa yang namanya cuma terdiri dari 2 huruf? Udah. Langsung dia Pak Afif minta tolong. Dipencet lagi Pak di Udan dong, udan deh. Udan. Ya. U dan G. Udan. Tepuk tangan. Ada yang menjawab benar. Lanjut Pak Afif. Ikan-ikan apa yang matanya banyak banget? Banyak sekali. Ikan apa yang matanya banyak sekali? Ikan teri, ya ikan teri tapi 1 kilo Ibu. Oh iya, ya betul. Udah saya kira seperapat. Lanjut Pak Afif. Iya, kan cuma ini biar kita refresh ya. Kenapa anak kucing dan anak anjing suka berantem? Kenapa Bapak Ibu? Mikirnya berguna nih, jawabannya guyonan. Lanjut Pak Afif. Iya, ya wajar sih namanya juga anak-anak. Kemudian jajan naik beca kelihatannya apa ya? Tepuk tangan. Iya.
Sapi. Ada lagi mungkin? Sapidon. Sate dermen. Betul. Iya. Lanjut. Sekarang sudah menuju siang ya Bapak Ibu. Ini tiang apa yang sederhana? Tiang es krim. Tiang apa yang sederhana? Tiang-tiang enaknya minum es buah. Iya. Kenapa bebek goreng rasanya enak Bapak Ibu? Karena ada kuenya. Ya betul, karena ada beda ya. Iya. Goreng. Iya, kalau nggak ada beda nggak ada yang mau Bapak Ibu. Ya dilanjut. Sudah tinggal sedikit lagi. Kenapa ayam kalau lagi berkokok matanya merem? Karena hafal leteknya. Ya betul sekali. Karena sudah hafal sama teksnya di luar kepala ya Bapak Ibu. Kemarin itu anak saya. Kenapa tombol keyboard tulisannya enter? Karena dia di buku. Kalau tahu belum. Iya, kalau entar nggak selesai ya. Betul, tepuk tangan. Iya. Tadi kayu rusak ya. Iya. Tahu apa yang paling besar? Tahu bulat katanya Pak Imam. Tahu Sumedang yang besar. Iya. Tahu isi Sumedang. Baik. Sudah ya, kita ke materi. Saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Pada budaya positif, yang pertama tadi kan kita telah belajar nilai-nilai kebajikan atau disiplin positif, kemudian teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, dan yang ini adalah yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Perkenalkan dulu Bapak Ibu ya, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya Rizkia. Baru ingat. Baru tahu. Dari siapa Pak? Makanya perkenalan baru ingat. Ternyata saya guru sekolah dasar, makanya mungkin beda ya sama Bapak Ibu SMA, saya guru hanya guru sekolah dasar. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pendidikan guru penggerak di angkatan 5 tahun 2022 saat ini. Nah, bagaimana cara penerapan budaya positif di sekolah? Mungkin ini ya yang ada di benak Bapak Ibu, karena untuk saat ini hukuman dan pemberian penghargaan itu kurang baik untuk jangka panjang anak. Yang baik itu adalah kita harus melaksanakan penerapan restitusi di sekolah. Nanti akan dibahas sama Ibu ya. Nah ini, untuk membangun budaya positif di sekolah dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satunya tugas guru yaitu memahami kebutuhan dasar yang akan mendasari perilaku murid. Nah ini Bapak Ibu, selain kita memahami tentang keyakinan kelas yang tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Imam, kita juga akan harus memahami kebutuhan dasar. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita guru ini ibaratnya sebagai petani. Ibaratnya sebagai petani. Misalnya petani jagung. Nah,
Jika kita sebagai petani jagung, petani padi misalnya ya, maka petani itu kan tidak merubah tumbuhnya padi, tapi bagaimana caranya agar padi itu tumbuh dengan baik, bukan merubah tumbuhnya padi menjadi jagung. Seperti itu, Bapak. Tugas guru di sini harus memahami karakter dan potensi-potensi anak sejak dini. Makanya harus paham dan identifikasi karakter yang ada pada anak. Maka tugas guru adalah menuntun. Sini ya, ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhan secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibaratnya seorang petani yang sedang memahami kebutuhan tanaman tersebut agar tumbuh dengan subur. Nah, ini William Glasser ini, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika kelima kebutuhan tersebut telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Demikian juga sebaliknya, jika kebutuhan dasar murid belum terpenuhi, maka murid akan mengalami emosi yang negatif seperti bosan, kecewa, atau bahkan sering melanggar peraturan, Bapak Ibu. Betul? Iya. Ada murid yang masih melanggar nilai-nilai kebijakan atau peraturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Itu Bapak Ibu. Makanya jangan langsung menjas ketika anak kita melakukan pelanggaran. Kita harus memahami kebutuhan apa yang ada dalam dirinya yang belum terpenuhi. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Manusia butuh untuk bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis. Misalnya kita butuh rumah, butuh makan, butuh pakaian, kemudian butuh kesehatan. Ini termasuk kebutuhan yang bersifat fisiologis, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kebutuhan biologisnya, bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan yang tetap bertahan hidup. Kemudian komponen psikologis pada kebutuhan ini membutuhkan akan rasa nyaman. Nah, jika murid kita sudah terpenuhi kebutuhan bertahan hidup, misalnya sudah terpenuhi pangannya, siswa jika dalam keadaan lapar, maka ia di kelas tidak akan gelisah, ya kan? Akan menyebabkan emosi yang negatif. Makanya perlu pemenuhan kebutuhan pada manusia. Yang kedua ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini sama juga, kita sebagai guru juga murid kita punya keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, kemudian ingin menjadi bagian dari kelas dan juga sekolah, ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya, seperti itu. Nah, jika mungkin ada salah satu murid yang sering, biasanya kalau anak SD itu di kelompok sering melakukan ulah gitu.
sebagai teman, sebagai sahabat. Guru harus menerima murid dengan apa adanya sesuai dengan kodratnya. Makanya guru harus memahami kodrat alam pada diri anak dan juga kodrat zaman yang ada pada setiap murid itu kan unik, punya keistimewaan tersendiri, pribadi yang istimewa dengan potensi yang luar biasa. Kemudian penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, kemudian menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengar dan memiliki rasa harga diri. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar penguasaan ini yang tinggi, biasanya dia ingin selalu jadi pemimpin. Anak-anak yang kebutuhan dasar yang ini, penguasaan ini tingkatnya sudah tinggi, dia selalu ingin jadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Kemudian dia akan rasa kecewa, ada rasa kecewa jika dia melakukan satu kesalahan. Biasanya juga rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Ini kalau sudah kebutuhan penguasaan tinggi. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini bukan memberikan arti melakukan apa saja yang mereka mau, tetapi kita sebagai guru sebaiknya memberikan kesempatan untuk membuat pilihan, kemudian dan bertanggung jawab atas apa yang dipilih. Misalnya kayak tadi di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, nilai-nilai kebajikan apa yang disepakati, kan anak-anak sudah memilih. Kemudian mereka diberi rasa tanggung jawab atas pilihannya. Misalkan tidak boleh makan di dalam kelas, dan kesepakatan mereka. Iya. Dan mereka akan berusaha bertanggung jawab atas kesepakatan itu. Ini adalah kebutuhan yang keempat, yaitu kebebasan. Kebebasan berarti kesempatan membuat pilihan, menyuarakan pendapat dan percaya diri, kemudian memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Itu adalah kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, kita semua butuh senang ya. Murid juga butuh senang. Bayangkan jika kita tanpa rasa senang, betapa menyedihkan. Sedih sekali. Sama juga kita manusia juga butuh kesenangan, demikian juga murid. Makanya kita jangan mengabaikan murid yang sudah senang belajar di kelas. Kita harus selalu mencoba membuat hal-hal yang baru, pembelajaran yang inovatif, yang kreatif, agar bisa anak senang mengikuti pembelajaran. Ini menghubungkan kebutuhan kesenangan dengan belajar. Biasanya kalau anak sudah senang di dalam kelas, senang kepada gurunya, senang mengikuti pembelajaran, maka murid akan menikmati apa yang mereka lakukan. Dalam proses pembelajaran dia akan menikmati. Demikian juga dalam pemberian tugas misalnya. Nah, jika tugas itu dikasih pilihan kepada siswa, sekarang kan memberikan tugas, beberapa tugas, dan siswa dipilih untuk memilih tugas sesuai dengan kesenangannya, maka anak akan berkonsentrasi saat mengerjakan hal itu. Jika anak sudah dibuat senang, maka dia akan melakukannya dengan sebaik mungkin. Ini ya kesimpulan. Sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-muridnya agar bisa memahami alasan
balik sikap dan tingkah laku mereka. Jadi Bapak Ibu dan saya juga pribadi jangan langsung menjudge atau langsung oh ini anak seperti ini. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar apa yang mau dibutuhkan siswa atau kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh siswa. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas kami agar sampai kepada Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya kebagian posisi 5 kontrol lagi restitusi. Sebenarnya ini lebih berkaitan dengan diri kita sendiri sebagai seorang guru. Untuk mengingatkan kembali terhadap diri saya, mengilas balik lagi dari yang dikatakan Bapak dan Ibu guru yang memberikan materi tadi, bahwa kita sebagai guru hanyalah sebagai petani. Jadi tidak mungkin kalau bibitnya padi, ibunya akan gabung. Saya pernah salah menganggap anak didik saya semuanya harus pintar IPA, harus bisa IPA semua, nilainya harus bagus di situ. Jangan perlakukan anak-anak semua kita sama, karena bibit mereka berbeda-beda, itu yang harus kita sadari. Bibit mereka berbeda-beda, mereka punya keistimewaan sendiri. Jangan sampai yang tidak punya bakat renang kita paksa untuk berenang, tenggelam Bapak dan Ibu. Jadi jangan sampai kita menjadi guru yang membunuh anak didik kita sendiri. Itu pesan dari filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwa kita semua adalah seorang petani yang sangat mulia. Semoga hasil kerja keras kita diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai pahala. Sebelumnya perkenalkan dulu Bapak dan Ibu, saya berasal dari SMP Negeri 2 Sumeneb. Nama saya Rekawati, mengajar mapel IPA. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Berdasarkan dari riset yang telah dilakukan oleh Bapak Dr. William Jensen, ada 5 posisi kontrol yang kita sebagai seorang guru ada di posisi manakah kita? Apakah di posisi 1, 2, 3, 4, atau yang kelima? Ya, ada yang sudah menjawab. Ibu sebagai teman? Oke. Yang lain Bapak dan Ibu, sebelum kita mengetahui apa sih isi di situ dulu, kita memposisikan diri kita sebagai apa terhadap anak didik kita. Terutama pada saat kita menghadapi sikap mereka yang pada dasarnya hanya ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Tadi sudah jelas ada 5 kebutuhan dasar. Mereka berulang pasti punya alasan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Posisi yang pertama itu adalah posisi penghukum. Yang kedua posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga posisi sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, kayak polisi ini. Yang kelima posisi sebagai manajer. Inilah posisi tertinggi yang diharapkan kita semua bisa menduduki di posisi kelima tersebut. Ya. Baiklah, yang posisi pertama menghukum.
berupa fisik, juga bisa berupa verbal. Lebih terkesan menyakiti. Contohnya, kita kadang lupa, kadang kamu sudah melanggar peraturan ini, jadi kamu harus melakukan ini konsekuensinya. Kamu lagi bahasa seperti itu. Kenapa sih kamu yang selalu datang terlambat? Itu posisi penghukum dari verbal. Tidak harus berupa fisik, tetapi verbal malah lebih menyakiti hati mereka. Tanpa kita sadar, kadang kita, kenapa kamu selalu nggak bisa materi ini? Itu kan menghukum. Jadi untuk saat ini sebaiknya perkataan negatif seperti itu untuk dihindari, karena itu yang akan melekat di pikiran dan hati anak-anak. Posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Apakah kita pernah berada di posisi ini? Pembuat merasa bersalah. Kita tidak sadar bahwa kita dengan lemah lembut bicara kepada anak, kenapa sih kamu seperti ini? Apa kamu tidak kasihan sama orang tua kamu? Pernah Bapak dan Ibu? Seringkah? Nah, inilah posisi pembuat merasa bersalah. Posisi ini sangat berbahaya sebenarnya Bapak dan Ibu. Kita tidak sadar. Kita tidak sadar ya. Ini akan membuat mental anak kita menjadi down. Aduh, salah lagi. Aduh, saya sudah mengecewakan orang tua. Jika berlarut-larut perasaan ini tertanam pada diri anak, dia akan sulit bangkit. Ini kadang kita tidak sadar kan? Pada saat dia berulah, padahal dia ingin memenuhi kebutuhan agar diterima di kelompoknya, agar mendapat perhatian dari bapak dan ibu. Pasti kita terlontar. Kenapa sih kamu penghukum? Lebih lembut lagi, kamu kok seperti itu? Kamu kok enggak kasihan ya? Bapak ibu sudah menyekolahkanmu ke sini. Tiap hari dia bekerja. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kelima posisi ini sebenarnya saya juga sering melakukan itu. Jadi setelah saya mendapatkan ini, saya introspeksi lagi. Waduh, mudah-mudahan saya tidak tersesat. Marilah Bapak dan Ibu kita introspeksi setelah ini. Posisi di manakah kita berada? Untuk pertanyaan bisa nanti aja ya. Ini yang kedua biasanya menggunakan dampingan. Anak-anak diajak untuk merenung. Mungkin itu bisa positif jika anak tersebut bisa cepat move on. Oh tadi sudah begini, biar aja. Anak cuek biasanya tidak akan mengefek ini. Tetapi untuk yang tidak bisa bangkit, ini malah menjadi bahaya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Saya juga di situ Bapak dan Ibu. Ya, saya juga di situ. Karena menurut kita, bukan kita, saya. Karena menurut saya di posisi ini aman. Di posisi ini saya bisa mendekati mereka secara personal, bisa mendekati mereka dengan mengorek keterangan, bisa mengajak mereka berdiskusi. Posisi ini tidak menyakitkan, aman. Ini yang saya lakukan. Ternyata saya juga belum maksimal di posisi ini. Kenapa? Di posisi ini teman bisa menjadi negatif ataupun juga bisa menjadi positif. Tetapi sebelum saya mendapatkan ini, saya berpikir itu positif, tidak ada negatifnya.
pikir Negatif. negatifnya jangan negatif dari posisi itu Pak. Oke, bisa ya Ibu, terlalu dekat bisa. Ada negatifnya. Kadang meremehkan, itu posisi negatifnya. Terkadang anak ini tergantung ke guru tersebut. Disuruh misalnya atau dipanggil si guru A, dia dekatnya dengan guru B. Hah? Benar aja. Tak efek dengan guru yang lain. Karena dia hanya merasa nyaman dengan guru yang B. Guru A tidak dianggap. Dan dia hanya mau menerima masukan hanya dari B. B salah, negatifnya, fatalnya akan ditiru. Nah, di posisi teman ini kita harus memposisikan kita antara positif dan negatif. Ini posisi aman sebenarnya, tidak menyakiti anak, tapi kita harus membatasi diri. Itu rambu-rambunya, kita harus bisa membatasi diri. Takutnya kebablasan malah hal negatif yang mereka dapat. Kalau contoh kita yang bagus-bagus tidak masalah, tetapi khawatir yang jelek dari kita mereka keliru. Itu menjadi dosa jariah nanti. Iya. Dilanjutkan ke posisi keempat, pemantau. Kayak polisi di sini. Beda identik dengan polisinya sekolah ya Bapak. Sebenarnya enggak Pak. Jangan-jangan Bapak dulu sering masuk BK ya Bapak. Posisi pemantau ini lebih mengawasi, mengontrol dengan mereka memiliki catatan, daftar cek, stiker, dan mencatat perilaku siswa. Ya, betul kata Bapak tadi, kayak BK. Iya, ada poin-poinnya. Di sini kita hanya pemantau. Kamu tahu aturannya? Iya Pak. Oke. Tes. Apa yang kamu langgar? Ada kan itu di kesepakatan kelas kita ada Pak. Nah, itu aja pemantau. Tetapi pemantau di sini dia bisa mengarahkan. Ini kalau kamu melakukan ini ada sanksinya ini loh. Sebaiknya kamu tidak melakukan. Ada arah rambu-rambu untuk mengarahkan mereka ke arah yang baik. Di posisi pemantau seperti itu. Selain kita menunjukkan apa yang salah dari mereka, kita juga menunjukkan jalan keluarnya. Bukan hanya jadi polisi saja Bapak. Setelah itu pas anaknya dicuekin, itu namanya menggantung. Nah, posisi yang terakhir ini adalah posisi tertinggi, yaitu manajer. Posisi di mana guru telah memiliki keterampilan di posisi sebagai teman dan juga di posisi sebagai pemantau. Keduanya dipadukan sehingga dapat menciptakan anak dapat bertanggung jawab, mematuhi peraturan, bukan hanya takut pada sanksinya. Posisi inilah yang diharapkan dari seorang guru, yaitu sebagai manajer. Dari posisi ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk sampai pada manajer. Itu nanti ada yang namanya segitiga restitusi. Nanti akan disampaikan berikutnya. Jadi jika ketemu dengan anak yang bermasalah, apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkahnya bagaimana untuk sampai anak tersebut dia bisa memanajemen dirinya sendiri. Jadi melakukan apapun tanpa terikat karena ada sanksi, karena takut, karena untuk memenuhi rasa aman dan nyamannya. Tapi anak dikembangkan
dikembalikan agar dia bisa melakukan semua dari hati. Ya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan oleh Ibu ya mengenai segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi dari awal, ujung-ujungnya ada di sini. Awalnya saya berpikir, oh ya sudah ini saya terakhir ya. Ternyata pas ini baru menyadari, ternyata saya ujungnya ada di sini, ada di saya. Nah, sebelum saya melanjutkan materi, saya meminta Bapak Ibu untuk menonton cuplikan dari film ini. 现在哥哥也和我们一样，想做个好孩子，但是就没有做功课的他，在宝宝的鼓励下，终于做了一次功课。没有交我的功课的，请自动出去。 你总是很肯交功课啊，不过做那么鸡巴的活，没有交也不能讲。 Ini seorang guru yang bertanya kepada siswanya, siapa yang belum mengerjakan tugas? Nah, ternyata hampir semuanya tidak mengerjakan tugas. Ini sayangnya tesnya nggak ada ya. Nah, kemudian ada seorang anak, si anak ini dia tidak pernah mengerjakan tugas, tetapi pada hari itu dia mengerjakan tugas. Akhirnya dia tidak mulai. Nah, tapi pada akhirnya si guru tetap mengeluarkan semua anak, ya, hanya tetap mengasih semuanya karena tugasnya katanya tidak benar atau tidak. Sudah, kami bisa disebut. Nah, yang saya tanyakan pada saat ini terkait dengan materi tadi, posisi 5 kontrol guru. Guru ini berada di posisi nomor berapa? Nomor 1, ya sebagai penghukum. Nah, efeknya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau misalnya dia seorang guru bertindak sebagai seorang penghukum. Nah, dalam hal ini, bagaimana caranya? Itu ada di yang namanya segitiga restitusi. Assalamualaikum. Ini saya kan tidak perlu memperkenalkan diri ya. Nah, di sini tadi sudah disinggung juga oleh Pak Marsuki bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka agar mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi. Nah, di sini restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi dia belajar dari salah. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Tawaran di sini maksudnya gimana? Kita menawarkan kira-kira kalau seperti ini, kamu baiknya seperti apa? Nah, sehingga anak itu sadar kesalahannya. Dia menyadari sendiri bahwa anak itu dia melakukan kesalahan. Nah, restitusi dia fokus pada solusi. Jadi restitusi dia adalah fokus pada solusi. Nah, tahapan seperti ini dimulai dari menstabilkan identitas. Ini langkah pertama. Langkah pertama adalah menstabilkan
sadar kalau kita membuat kesalahan. Jadi bukan langsung, ya kamu salah, kamu sudah melakukan kesalahan. Jadi tidak seperti itu rasanya. Nah, kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya kita memvalidasi tindakan anak. Kenapa dia melakukan kesalahan? Ditanyakan terlebih dulu alasannya. Misal anak itu tidak menggunakan seragam. Kenapa nak? Ibu tahu kamu sekarang tidak menggunakan seragam, dan ibu yakin kamu pasti punya alasan. Alasannya kenapa ya? Saya kayak gitu. Jadi ditanyakan dulu alasannya seperti apa. Nah, tahap ketiga dia adalah menanyakan keyakinan. Artinya di sini menanyakan hal yang kalau Bapak Ibu bingung keyakinan atau kesepakatan, atau kalau kita bahasa kita itu peraturan gitu. Misalnya ada anak yang tidak menggunakan baju, kamu paham ya harusnya, maksudnya tidak menggunakan baju salah ya, tidak menggunakan seragam, maksud saya tidak menggunakan seragam pada hari Senin, misalnya dia Senin malah menggunakan batik, itu ditanyakan harusnya sekarang hari apa ya nak? Senin Bu. Oh iya, kalau hari Senin harusnya seragamnya apa ya? Nah, jadinya dia tahu, oh iya ini saya tidak menggunakan seragam pada hari Senin. Ditanyakan terlebih dulu alasannya kenapa? Ya Bu, mungkin karena, mungkin saja ya, ini hanya imajinasi saya. Mungkin tadi saya lupa Bu, ternyata baju saya itu tidak tercuci. Saya baru tahunya tadi waktu berangkat mau siap-siap, saya cari di lemari tidak ada, ternyata belum saya cuci. Nah, mungkin seperti itu. Daripada saya tidak masuk Bu, saya ketinggalan pelajaran. Nanti ya sudah saya pakai ini aja. Mungkin alasan anak bisa menyampaikan seperti itu. Karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti mempunyai alasan. Nah, pertanyaan yang bisa dilontarkan dalam segitiga restitusi itu mungkin seperti ini. Mari berpikir bersama untuk memperbaiki kondisi ini. Jadi sebagai guru dan siswa itu berpikir sama-sama. Gimana ya nak ya kira-kira solusinya seperti itu. Nah, kemudian atau ditanyakan, tahu nggak ya kamu ibu panggil itu kenapa? Jadi aturannya dalam segitiga restitusi untuk mendapatkan sebuah solusi, anak itu dipanggil seperti yang sudah disampaikan tadi, dipanggil untuk menghadap, bisa dipanggil ke ruang guru, atau kalau misalnya sibukan di ruang guru kita bisa menggunakan ruang yang lain, mungkin perpustakaan seperti itu, mungkin yang lebih privasi kepada anak-anak. Nah, kemudian mari berpikir bersama untuk memperbaiki situasi ini. Oh, ini sama ya. Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Misalnya contohnya tadi ada yang tidur, nah, itu ditanyakan, kita sudah buat keyakinan kelas dulu ya. Nah, kemudian baiklah, setelah menyadari ini pada tahap terakhir ketika anak sudah bisa menyadari kesalahannya. Apa rencana kamu? Apa rencana kamu selanjutnya? Jadi ditanyakan rencana kamu ini selanjutnya bagaimana? Kalau misalnya pada tadi kasus tidak menggunakan seragam, bagaimana kira-kira rencana kamu besok untuk tidak mengulang hal yang sama? Nah, kemudian terakhir, karena diberi penguatan, ya, itu diberi penguatan. Karena kamu sudah tahu dan menyadari kesalahan kamu, bisa ya besok jangan diulangi lagi ya, seperti itu. Nah, ini tahapan di segitiga restitusi. Nah, sekian materi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih yang sudah menjelaskan dengan gamblang tentang segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini kita sampailah kepada waktu tanya jawab, tetapi pesan dari, karena waktunya sudah
lewat ini sebenarnya hanya satu pertanyaan saja yang bisa kami tampung. Silakan kepada Pak Wagub mungkin ada yang ingin bertanya atau memberi masukan. Terima kasih. Silakan Bapak dengan Bapak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk bertanya kepada dari terakhir yaitu Ibu Yaya mengenai segitiga restitusi. Ya. Kira-kira kalau misalnya ya, anak itu sudah kita treatment dengan segitiga restitusi beberapa kali, tapi belum ada hasilnya. Bagaimana tidak lanjutnya sudah itu? Apakah tetap menggunakan segitiga restitusi tersebut atau ada teori lain lagi yang bisa kita jadikan yang pertimbangan atau referensi? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang agak berat dari satu Kak, saya nyambung sampai. Ternyata satu dua jadi satu. Mohon maaf Bapak moderator Pak Muzaki. Masuki satu katanya tadi, saya satu gabung dengan Pak Petoni. Apa yang disampaikan terkait dengan disiplin positif tadi, saya sebenarnya sepakat. Cuma dalam benak saya namanya ini kontradiktif dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Karena nampaknya hukuman punishment itu tetap dibutuhkan. Tetapi tidak kemudian seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Bu Yaya ketika masuk kelas kemudian marah-marah begitu. Kalau demikian maka secara spontan anak-anak pasti melawan. Tetapi kalau kita misalnya melakukan tahapan-tahapan, diingatkan, dikasih motivasi, yang kemudian pada akhirnya tetap berlaku hukuman atau punishment, ini menurut saya mohon nanti diberikan pencerahan. Oleh karenanya saya itu hampir tidak pernah ngasih tugas untuk menghindari pertanyaan apakah tugasnya sudah selesai. Saya punya solusi lain. Ini menurut saya tugasnya diberikan di sekolah pada waktu jam pelajaran sekolah, dikerjakan pada waktu itu, diharapkan selesai. Misalnya tidak selesai, dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi tidak dilakukan di rumah. Jadi anak-anak tidak lagi terbebani dengan tugas-tugas seperti itu. Jadi pertemuan yang akan datang, ayo kita lanjutkan tugasnya. Masih belum selesai juga, karena di pertemuan yang akan datang. Maksud saya, maka sangat penting hukuman pada akhirnya. Oke, mungkin beberapa tahapan kita lakukan itu, pada akhirnya tetap hukuman berlaku. Itu menurut saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan mungkin yang pertama untuk